Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Pres, Pak Ocha yang saya hormati, Pak Cia, namanya Arifudin. Saya Punafri Arifudin. Pak Cia. Alhamdulillah, teman-teman, terima kasih atas kesempatannya pada malam hari ini. Beberapa hari lalu saya disampaikan oleh Pak Pres untuk berdiskusi. Saya langsung menyampaikan bahwa saya siap. Kenapa saya bilang saya siap? Karena ya memang kita butuh masukan-masukan dari teman-teman supporter. Walaupun tidak semua masukan itu kita akan telan mentah-mentah juga. Karena kalau diurut-urut, kira-kira kalau ada 100 dengan 100 juga masukan yang ada, tentu kita akan memilah-milah bahwa ada informasi-informasi baru yang akan kita dapatkan. Ya tentu, dan itu kita sangat harapkan itu adalah informasi yang positif, bukan cuma buat tim tetapi untuk kita semua. Tadi disampaikan bagaimana saya memang di musim awalnya saya akan bercerita bahwa salah satu klub yang bertahan, kami salah satu klub yang bertahan bahwa tanpa degradasi pada saat liga diputar. Kenapa? Kami berpikir begini, karena kita akan menjalankan kompetisi bukan di dalam keadaan yang normal. Kita masih berada di dalam masa pandemi dan kita ada di dalam situasi keuangan yang agak susah untuk mencari sponsor dan sebagainya. Karena ini bukan cuma kita, sponsor-sponsor pun yang harusnya masuk juga mengalami persoalan yang sama dengan kita. Karena tidak di dalam keadaan yang normal, sehingga kami salah satu menyampaikan juga kepada pihak federasi. Akan tetapi federasi menyampaikan bahwa dari AFC, dari FIFA menyatakan kompetisi harus diputar dengan sistem degradasi. Apapun namanya itu, kami harus siap. Kami harus ada di dalam sebuah sistem yang sudah ditentukan oleh induk organisasi terbesar kami. Kami ikutlah, dan terjadilah memang di dalam masa pandemi ini, di dalam masa yang seperti ini, ya terjadi banyak sekali hal-hal baru yang kita lihat, hal-hal baru yang memang di luar kemampuannya kita untuk menahan itu. Nah, contoh tiba-tiba ada rapat kayak crucial meeting bahwa kalau sudah sampai 14 pemain tetap bisa harus main dan sebagainya. Belum lagi yang kena harus diisolasi pada ada saat yang kena terpapar positif COVID dan sebagainya. Nah, itulah yang terjadi. Setelah itu berpindah-pindahnya tempat, kita mulai dari seri 1 kalau nggak salah di Jabodetabek ya kalau nggak salah pada saat itu, terus kita ke Jogja, Jawa Tengah, dan terakhirnya ke Bali. Nah, ini hal-hal baru yang tidak pernah kita dapatkan di dalam kompetisi liga atau kasta tertinggi persepak bolaan Indonesia. Dengan keadaan yang begini, memang kita menganggap sangat-sangat adil, sangat-sangat fair, tetapi kan ini tidak melibatkan semua elemen yang kita miliki sebagai elemen yang bisa memberikan supporting kepada tim kita. Ya, salah satunya adalah tanpa penonton, supporter nggak ada, tidak ada lagi suara-suara yang ada di lapangan yang bisa memberikan semangat tersendiri kepada pemain-pemain ketika mereka bertanding di hadapan pemainnya sendiri. Oke lah, kita bicara ini sangat fair karena tidak semua juga klub mengalami hal yang sama. Yang kedua, masalah sponsorship juga akan seperti itu. Karena umpamanya saya mau berpromo untuk kepentingan orang-orang Makassar, tidak bisa dilihat secara langsung, tapi hanya melalui live streaming ataupun live di televisi. Nah, dan di dalam perjalanannya ini sudah mulailah kita melihat seperti apa dengan persiapan yang selalu tertunda, apakah ini jadi atau tidak dan sebagainya. Nah, akhirnya dilaksanakanlah liga itu, dan saya juga
kalau tidak salah ada 6 pertandingan yang saya miss, saya tidak berada di tempat. Dan setelah saya pulang baru sadar melihat perkembangan bahwa ini kita berada di dalam zona yang agak berbahaya. Dan mulai dari situ saya bergabung terus sama tim, dan saya sampaikan sama tim, saya tidak akan pernah pergi dari tim ini. Saya akan mengawal ini bukan untuk mengawal Anda hilang dari Liga 1, tapi saya akan mengawal minimal kita bertahan di Liga 1. Semua kita sudah lakukan, ganti pelatihnya, tambah pemain-pemain dan sebagainya. Setelah itu kita bikin matriksnya. Hitung-hitungan saya kemarin memang ini insya Allah memang agak ya di dalam hitung-hitungan matematis kita dengan tim, bukan saya yang hitung. Jadi dengan seluruh tim, pelatih baru, asisten pelatih, kita menghitung memang bahwa matriksnya memang ya insya Allah bisa kita lolos dari situ. Karena hitungan kita itu poin 3 poinnya bukan didapat di Semarang malah. Itu matriks kita itu dapat 3 poinnya itu di Lamongan dan di Sleman. Kalau kita hitung dengan Semarang itu kita hitung seri. Jadi kita bisa menghitung angkanya udah cukup nih. Jadi mungkin sebelum 3 pertandingan kita sudah memastikan bahwa kita stay di Liga 1. Nah pada saat kita bisa stay, mulailah kita akan pergi bicara mencari-cari pemain. Kenapa? Karena tidak ada juga pemain yang mau kita hubungi pemain baru kalau kita masih belum aman. Nanti kita bilang iyo, tapi kalian degradasi, apa yang kita mau bikin? Seperti itulah. Akhirnya dengan segala macam, minta maaf, segala macam resources yang kita punya, dengan segala macam apa yang kita lakukan untuk tim, dengan semua kekompakan yang kita bisa punya, dengan semua yang harus kita pastikan, ini adalah harga dirinya kita. Saya tidak mau degradasi, dan itu harus kita tularkan ke seluruh pemain. Dan alhamdulillah pemain bisa menerjemahkan itu, dan kita bisa mengunci itu di game ke-33 dengan kemenangan 1-0 atas Persiraja. Apa yang kita lakukan di dalam sini adalah membuat sebuah pendekatan individu kepada pemain-pemain. Mengajak pemain untuk berbicara satu dengan yang lainnya. Supaya apa? Supaya simple, maksud saya begini. Satu pemain yang kita ajak bicara bahwa kamu pemain harus bermain baik. Kalau di dalam jiwa kamu, saya akan bermain baik, bermain maksimal, bermain mati-matian. Kalau satu-satu berpikir begitu, yang lainnya juga berpikir begitu, insya Allah satu tim akan berpikir begitu. Dan kita akan melihat sebuah kekuatan yang maha dahsyat. Dan alhamdulillah itu bisa kita jalankan, dan sampai di match ke-33 itu akhirnya kita keluarlah dari zona degradasi itu, dan kita masih alhamdulillah masih bisa bertahan di Liga 1 sampai dengan detik ini. Dan yang berikutnya saya menyampaikan kepada teman-teman di official pemain bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Dari sini kita mendapatkan sebuah pelajaran bahwa begitu banyak hal-hal yang harus kita rubah, begitu banyak hal-hal yang harus kita lakukan lebih baik, begitu banyak pengalaman-pengalaman penting harus kita lakukan dengan baik. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana membangun kepercayaan kepada tim bahwa kalian ini tim yang hebat, tidak pantas kalian untuk berada di dalam posisi seperti ini. Harusnya kalian bisa jauh lebih baik dari pencapaian ini. Nah ini yang terus-terus kita gaungkan ke pemain, dan alhamdulillah sampai hari ini semua kita sudah bisa keluar dari persoalan itu. Dan menurut saya inilah masa yang paling kritis di dalam kehidupan saya pada saat saya mengelola sepak bola. Dulu sempat hampir terjadi seperti ini, tetapi itu masih zamannya TSC. Waktu awal-awal saya mengelola tim juga seperti ini. Di putaran pertama kita sudah hampir sampai di bottom, sampai di paling bawah. Tapi kita bisa rebound, naik dan sebagainya. Akhirnya kita bisa bertahan dan mempersiapkan tim untuk masuk ke liga yang sesungguhnya setelah kita keluar dari band FIFA pada saat itu. Nah ini juga yang saya rasakan bahwa
supporting dari teman-teman supporter, walaupun tidak berada di dalam lapangan, tetap memberikan nuansa yang berbeda kepada tim. Artinya apa? Bahwa ada yang menjelek-jelekkan, ada yang menghina, ada yang mencaci maki, tetap ada juga yang mendoakan, ada yang memberikan semangat, dan inilah sebuah warna-warni di dalam proses untuk membuat tim itu lebih kuat dan lebih baik lagi. Barangkali seperti ungkap tadi bahwa semua keputusan ada di tangan pelatih. Makanya hari ini PSM mendapatkan kabar gembira mengumumkan pelatih pertama, kemudian ya mungkin kita akan mendengar apakah benar kehadiran Bernardo Tavares ya. Nah, ini akan kemudian menentukan termasuk perekrutan pemain ya, kemudian pilihan-pilihan siapa-siapa pemain yang akan dibawa. Nah, mungkin di sini kita perlu ya mendengar langsung dari Pak Apik. Saya pikir bahwa keputusan PSM hari ini dengan mengumumkan pelatih baru itu adalah terobosan yang luar biasa, dan betul-betul nanti tim akan dibentuk sepenuhnya, yang berada adalah di situ tanggung jawabnya pelatih. Mungkin begitu Pak Apik, kita bisa jelaskan. baik. Alhamdulillah, sebenarnya hampir 1 minggu kami melakukan pembicaraan detail dengan pelatih ini. Di antara mungkin ada puluhan kandidat yang masuk, yang kami diskusikan untuk melihat seperti apa karakternya. Yang paling pertama, kita akan mencoba keluar dari zona Holland minded barangkali. Betul Ya, betul. karena hampir selama ini dari mulai saya menangani grup ini, hampir menuju ke orang-orang yang berada dari Eropa bagian barat, cuman Milo dari Eropa Timur sama Bojan. Dua-duanya kita coba. Nah, sekarang kita berpikir mungkin kita akan mencoba warna baru di dalam tim ini, untuk mencari sosok pelatih yang paling pertama adalah punya pengalaman di Asia Tenggara atau punya pengalaman sepak bola Asia, masih muda, dan tentu punya ambisi, punya pengalaman membawa timnya juara. Nah, jadi yang kita lakukan adalah bukan mencari orang, tapi membuat standarisasi yang kita cocokkan dengan kandidat-kandidat yang masuk. Masih muda, punya pengalaman sepak bola Asia, punya pengalaman membawa klub juara, punya filosofi sepak bola yang dengan didasari dengan teori-teori sepak bola yang baik, pernah ada di klub-klub yang besar di apakah itu di Amerika Latin maupun di Eropa. Dan alhamdulillah setelah kita lihat muncullah nama ini yang mungkin hari ini semua orang terkecoh dengan Coach Simao barangkali. Betul. Akhirnya kita menentukan, dan alhamdulillah kemarin itu sudah kita pastikan, dan saya sangat berharap di dalam bulan Ramadan ini insya Allah kalau semua persyaratannya untuk dokumennya bisa rampung, saya akan bawa ke Makassar untuk datang ke Makassar dulu untuk diperkenalkan. Menyangkut masalah pemain, tentu yang paling pertama adalah kita akan memberikan keleluasaan dulu kepada pelatih ini untuk mencari pemain-pemain yang dia mau. Artinya apa? Artinya kita akan melihat seperti apa dia dengan kacamatanya sebagai pelatih untuk membuat sebuah skema yang tentu sudah ada di kepalanya, bahwa saya akan pemain dengan karakter begini, karakter begini, karakter begini. Tetapi sebagai pemain yang belum pernah berada di dalam lingkaran sepak bola Indonesia, tentu juga dia tidak paham betul semua karakter pemain yang ada, sehingga ada pemain-pemain yang harus kita simpan atau pemain yang bertahan yang harus kita sodorkan kepada dia untuk kita sampaikan bahwa ada pemain ini. Jadi ada pemain-pemain memang yang menurut kita, contoh pemain-pemain yang ada di PSM, kita kasih nama, umpamanya kita sebutlah Arfan.
Nah, ini kan pelatih tidak siapa ini Arfan, bagaimana ininya, dia harus melihat lagi dan sebagainya, sehingga dia cuma meminta kepada kita untuk siapa pemainmu yang bertahan, siapa pemainmu yang bertahan, mana posisinya, sampaikan ke kami, kita akan mencoba untuk melihat posisi-posisi mana yang kurang, di sini, cari pemain lokal yang tentu akan bekerja sama dengan para asisten pelatih dan scoutingnya kita untuk melihat pemain-pemain yang mana yang available. Persoalannya sekarang hari ini di Indonesia, 18 tim ini sangat kencang berburu pemain. Ditambah lagi 3 tim yang baru datang dari Liga 2, ini nggak main-main ini. Mereka sangat serius untuk mempersiapkan. Ditambah lagi ada beberapa tim Liga 1 yang mau membentuk Galacticos. Dan ini kita harus siap di dalamnya. Karena mereka menganggap ini kesempatan tahun ini, karena mereka sudah bisa kembali ke kampung halamannya, main di base-nya, main di home-nya dengan dukungan seluruh supporter yang ada. Inilah yang membuat persaingan untuk perebutan pemain saat ini sangat-sangat luar biasa. Kita mengincar pemainnya orang, 2 pemain yang kita incar di klubnya orang, klub kita 5 pemain kita mau diambil orang. Ini terus bergulir sampai detik ini, masih saling mencari, dan yang akan menjadi persoalan adalah apa-apa yang akan kita tawarkan kepada para pemain-pemain ini sehingga mereka mau bertahan atau mau datang ke Makassar. Selalu menjadi pertanyaan yang paling pertama, PSM main di mana nanti? Nah, ini yang menjadi persoalan kita. Ya, kita sih berharap kalau masih bisa di dalam wilayah Sulawesi Selatan, di dalam wilayah Sulawesi Selatan. Kalau tidak bisa, ada 2 alternatif. Kemarin saya berpikir ada 3, tapi yang satu terlalu jauh. Karena saya pikir Papua tidak ikut, stadionnya bagus, mungkin kita bisa main di Papua. Tapi mungkin akses teman-teman kejauhan ke sana. Kita berpikir lagi untuk main di Kalimantan Timur. Ada akses melalui ferry, ada kapal laut, banyak juga teman-teman orang-orang Bugis yang ada di sana. Tetapi akan dihitung lagi kalau kita away. Kita berpikir lagi di manajemen, bagaimana kalau kita di Jawa Timur atau di Jawa Tengah? Karena teman-teman dari Banksman barangkali yang ada di Jawa bisa pada datang. Terus yang kedua, dari segi efisiensi, mungkin tidak harus semua tim kita berangkat dengan pesawat. Mungkin bisa dengan bus. Jadi umpamanya kita di Jawa Timur main lawan Persebaya, tidak usah naik pesawat. Main dengan Kediri, tidak usah naik pesawat. Main dengan Madura, tidak usah dengan pesawat. Atau di Jawa Tengah, main dengan Sleman, main dengan Solo, main dengan Semarang, mungkin seperti itu. Nah, kita lagi hitung supaya benar-benar bisa ada jalan keluar yang terbaik untuk semuanya. Karena ya lagi-lagi kita sampaikan, kita tidak punya fasilitas yang baik di kota Makassar ini. Padahal menurut saya ya kurang rasanya kalau Makassar ini cuma punya 3 stadion sepak bola standar internasional, itu kurang untuk orang Makassar ini. Karena begitu besarnya animo pemain sepak bola. Kita selalu dituntut berprestasi lah dengan olahraga. Ayolah menjadi pemain sepak bola yang hebat. Solusinya apa? Gak ada stadion kita. Jangan kita bicara stadion. Tempat latihan anak-anak untuk SSB saja kita tidak ada. Nah, ini yang kita coba untuk membangun beberapa infrastruktur baru nantinya, tapi ini merupakan sebuah program jangka menengah yang akan dilakukan PSM ke depan. Jadi ini yang membuat salah satu menjadi bukan persoalan besar, tapi sudah menjadi persoalan ketika kita tidak bermain di hadapan publiknya kita sendiri. Nah, inilah yang selalu menjadi, mudah-mudahan kalau kota Parepare akan datang untuk diinspeksi, mudah-mudahan bisa lolos, ya alhamdulillah kita bisa main. Tetapi kalau tidak, ya kami akan mencari tempat alternatif untuk mencari tempat yang terbaik, yang paling mudah diakses, dan tentu bisa
mendatangkan penonton yang lebih banyak ke stadion seperti itu, Pak. Siap. Ada statement Pak Apip di terakhir, mudah-mudahan kita bisa bertemu di Sulawesi Selatan. Nah, mungkin di sini kita selama setahun terakhir saya perhatikan Pak Apip sering ke Parepare. Ya, mungkin di situ ada updating seperti apa perkembangan Stadion Gelora B.J. Habibie yang kira-kira untuk menjadi home base PSM persentasenya berapa persen Pak? Dan seperti apa gambarannya kalau nanti di sana? Jadi menurut saya di Parepare ini sebenarnya standar juga belum Standar belum ya. tetapi mungkin bisa dibuat menjadi standar dengan mengikuti regulasi-regulasi standarisasi stadion yang sudah ada. Nah, yang menjadi nanti persoalan lagi, kita tidak tahu kalau sistem pembagian ruangan apa dan sebagainya secara teknis mungkin bisa dibuat. Nah, yang kita khawatirkan ini adalah satu jarak dari bandara. Jarak dari bandara. Yang kedua, ketersediaan infrastruktur seperti hotel. Kalau dipersyaratkan ada hotel bintang 4 atau setarafnya, mungkin akan sangat sulit kita mencari hotel yang ada di Parepare. Karena bukan cuma hotel untuk tim tamu, tapi juga para perangkat pertandingan yang harus tersedia dengan baik di sana. Nah, ini salah satunya, tetapi kita tinggal tunggu nanti kalau tim teman-teman dari liga maupun dari asosiasi sudah datang untuk survei, ya kita tinggal tunggu hasilnya, karena ya semua aspek akan ditinjau. Kalau disampaikan bahwa ini bisa, ya kita insya Allah akan di sana. Kalau tidak bisa, lagi-lagi saya sampaikan apa boleh buat, kita akan pergi untuk mencari home yang bisa menjadikan untuk kita bisa jadikan tempat untuk home di liga tahun ini. Oke, mudah-mudahan Gelora Mandiri Parepare, Gelora B.J. Habibie bisa dioptimalkan. Saya pikir dengan keberadaan wali kota Parepare yang sangat bersemangat, ya mudah-mudahan stadion di sana bisa terverifikasi untuk bisa lolos. Karena ini sudah berapa tahun ya teman-teman sudah tidak bisa menonton, ya sudah kejauhan selalu main di AFC Cup hanya di Jakarta. Dan sepertinya nanti, nah mungkin ini sedikit gambarannya Pak Upi, mungkin bisa digambar seperti apa AFC Cup untuk PSM sendiri, karena kita akan main nanti bulan Juni Pak Upi ya. Nah mungkin dengan adanya pelatih hari ini, paling tidak setelah Lebaran sudah akan mulai kelihatan tim terbentuk dan mulai persiapan. Mungkin bisa dibahas di situ Pak. Insya Allah bisa. Jadi setelah ada pelatih, kami dengan tim sudah intens untuk berkomunikasi seperti apa mau dari pelatih itu. Tentu kita akan terjemahkan dengan mulai menyiapkan beberapa perangkat yang diinginkan, dan yang paling penting, yang paling dekat adalah kita mempersiapkan untuk ikut kembali di kejuaraan AFC, di mana tahun ini informasi terakhirnya adalah kita akan home turnamen, bermain di Kuala Lumpur dengan hanya 3 klub tim. Ya, karena ada yang satu yang mengundurkan diri, sehingga kita di sana. Jadi mainnya cuma 2 match di Kuala Lumpur. Jadi mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan ini, dan setelah itu mungkin biasanya setiap tahun itu, setiap sebelum liga pasti ada turnamen pramusim, dan itu juga kita harus mempersiapkan diri untuk ikut di situ sebagai pemanasan untuk melihat pemain-pemain mana yang akan kita pakai secara maksimal, ataupun yang sudah kita patenkan, atau pelatih bisa melihat seperti apa formasi yang terbaik yang mereka dia mau lakukan, barangkali seperti itu. Oke Pak Apip, terkait dengan pemain ya, saya melihat dan memantau sosial media PSM, ada beberapa pemain PSM yang sudah memutuskan untuk tidak bersama dengan tim. Ya, seperti ada Hilmansyah, ada Hasim Kipu. Ya, tentunya ini kan bagian dari nanti tugas seorang pelatih. Ya. Sejauh ini komunikasi Pak Apip dengan pelatih untuk pemain-pemain yang akan direkrut, seperti tadi sudah diungkapkan bahwa 18 klub ini sudah bersaing
baku rebut, baku siku untuk mengambil pemain. Bahkan ada yang Galacticos mau dibikin, bahkan yang dari promosi ini ya, yang kita lihat dari backgroundnya, sumber dananya, wah jor-joran kan. Nah, bagaimana nanti Pak Abi untuk di situ? Iya, makanya kita hanya menunggu dulu hasil pembicaraan dengan pelatih. Beliau akan menghitung berapa kebutuhan umpamanya center back yang dibutuhkan, berapa fullback kanan, fullback kiri, umpamanya ada butuh 3 pemain di situ. Siapa yang sekarang kita punya ini. Terus bagaimana mau ditambah, bagaimana yang tambahannya harusnya lebih baik daripada yang ada sekarang dan sebagainya. Nah setelah itu rampung, skimnya sudah bisa kelihatan bahwa umpamanya di wing kita sisa butuh 2 kiri, di kanan butuh 1 umpamanya. Nah ini yang akan kita coba komunikasikan untuk mencari di seluruh Indonesia, dimanapun, supaya bisa memenuhi kebutuhan ini. Bahwa selalu ada pemain yang menjadi target utamanya, pasti yang menjadi juga pemain terbaik di klub sebelumnya. Kalau mau dilepas ya kita ambil, tapi kalau tidak ya akan mencari alternatif menjadi second atau prioritas kedua atau prioritas ketiga seperti itu. Tapi itu semuanya akan bergantung kepada seperti apa pelatih menentukan apa yang akan menjadi skemanya dia. Oke Pak Pi, ya, mungkin sekarang terkait dengan pemain asing. Ya kita sedikit berkaca pada musim sebelumnya, di mana beberapa pemain asing PSM, ya salah satunya adalah sebagai kunci yang membuat PSM ada di papan bawah. Ya, mungkin dari sini kita bisa berangkat, bisa memperbaikinya. Apalagi dengan hadirnya pelatih kan Pak Pi ya. Apakah sudah ada nama-nama yang diincar? Saya lihat ini sangat ramai di sosial media, bahkan di media online, nama seperti Ciro Alves dan sebagainya itu. Begini, sampai saat ini yang belum ada satu pemain asing pun yang kita ajak bicara. Jangan sampai pemain asing yang kita ajak bicara tidak cocok dengan style yang mau dimainkan oleh pelatih. Sehingga kita berharap bahwa di Indonesia ada beberapa pemain asing yang bersinar. Ini kita akan sampaikan ke pelatih. Ini. Kalau umpamanya kamu tertarik, ya kita akan membicarakan. Tapi kalau pelatih umpamanya di klub-klub sebelumnya, tentu dia juga sudah lebih paham dengan karakter seperti apa, mungkin pemainnya apa dan sebagainya yang bisa dibawa, ya kita bisa bicarakan. Ataupun ada pemain baru yang muncul untuk kita bisa diskusikan, semua masih terbuka opsinya. Jadi sampai hari ini memang saya belum pernah berbicara dengan yang namanya pemain asing yang ada di Indonesia. Baik itu si A, si B, si C, sama sekali belum membicarakan itu. Kami menunggu seperti apa kebijakan yang akan diambil oleh pelatih. Jangan sampai kita bicara, oke, kita bicara ada striker ini pelatih, saya sudah bicara, kamu tinggal pakai. Ternyata pelatih bilang, saya butuh kiper asing. Kan konyol kita. Nggak ada lagi. Jadi memang kita butuh umpamanya di dalam proses ini ya harus benar-benar membangun. Jadi apa yang pelatih inginkan ya kita sediakan. Siap. Terkait dengan AFC Cup mungkin Pak, ini Pak Bi tadi sudah ungkapkan hanya 3 tim. Ya, saya juga sempat membaca bahwa PSM akan ada di grup H. Ya, kemudian bertemu dengan Kuala Lumpur FC, kemudian musuh lama Tampin Rovers Singapura dan PSM. Nah, dari 3 ini Pak Bi, kira-kira artinya kan untuk bisa lolos, karena ini masih kualifikasi di situ Pak Bi ya. Bagaimana bayangannya di situ Pak? Saya sih masih yakin, insya Allah dengan apa yang kita miliki dan apa yang coba untuk kita bangun ke depan, sehingga kan ini sebenarnya sudah kelihatan nih ada target yang kita mau cepat, sehingga komposisi pemain menurut saya sebagai pelatih yang bagus, tentu dia sudah bisa melihat standar seperti apa pemain saya, sehingga bisa ada di level untuk mengalahkan kedua tim ini. Dan kita punya pengalaman, pernah di tahun sebelumnya kan kita juara grup, kita cuma kalah agregat aja dari ini sehingga kita tidak lolos. Seandainya kita nggak kemasukan gol saja kemarin di sini, insya Allah bisa melaju jauh lebih. Dan saya berharap pencapaian itu harusnya jauh lebih baik daripada tahun lalu untuk tahun ini. Amin.
berikutnya nih Pak Pi terkait, ya mungkin saya mengulang dari 3 alternatif soal stadion. Ya kita kan selalu, ini harapan mimpi-mimpi teman-teman bisa main di Sulawesi Selatan. Kalau tidak di Sulawesi Selatan, di dekat-dekatnya Sulawesi Selatan. Ya mungkin tadi Pak Pi sudah menghitung-hitung ya tadi ya, termasuk bagaimana Hoboe dan sebagainya. Mungkin realistis di mana kira-kira ini Pak Pi kita main nanti nih Pak? Saya terus terang masih sangat membandingkan antara Kalimantan Timur dengan Jawa. Masih sangat membandingkan antara Kalimantan Timur dengan Jawa, mencari plus minusnya, dan ya mungkin dalam waktu dekat kita akan putuskan yang mana sebenarnya yang paling baik. Kita pernah punya pengalaman home di Surabaya tahun berapa itu? 2011 ya? Hah? 14. Iya. Dan babak belur kan? Iya. Nah ini ya, kalau memang tidak ada pare-pare, tidak ada pilihan lain, ya memang harus sangat kuat nanti seperti itu. Jadi sisa 2, apakah Kalimantan Timur atau Jawa Timur? Insya Allah PSM tetap di Sulawesi Selatan. Oke, terkait dengan ya kita sudah bahas tim masa depan seperti apa. Untuk karena kita pikir ketika kompetisi sudah seperti normal, Bapak, tentunya PSM ini butuh lagi bibit-bibit baru. Mungkin kita bicara soal bibit-bibit ini, Pak. Bagaimana melihat potensi ini ya? Karena kita tahu bahwa PSM selalu menjadi salah satu tim yang ada di Indonesia yang selalu memunculkan pemain-pemain baru yang kemudian bisa berkancah secara nasional, bahkan di timnas. Bahkan pengalaman musim lalu kita tahu bahwa di pramusim tiba-tiba PSM dengan materi yang orang bisa mengatakan pandang sebelah mata, bahkan Robert Arben mengatakan apa itu PSM, buktinya kita ada di 4 besar ya di pramusim. Nah, untuk pemain-pemain junior seperti apa ini Pak? Jadi tahun ini juga menjadi concern kita untuk akademi PSM ini harus dikelola lebih profesional dan lebih baik lagi, karena terus terang ini kan dulu jauh sekali kita ada di Mamuju, tidak ada di sini, tapi mungkin kami akan mencoba mencari wilayah yang lebih dekat dengan Makassar ataupun kelompok umurnya yang lebih muda akan kami tarik untuk ke Makassar dengan memberikan pelatih. Dan ini sebelum itu saya mau sampaikan bahwa tahun ini juga ya kita akan benar-benar mencari direktur teknik yang mumpuni untuk bisa merancang sebuah kurikulum untuk membantu akademi ini bisa melahirkan pemain-pemain yang baik. Karena selama ini kita selalu panik setiap musim kompetisi cari lagi pemain, karena kita tidak siap dengan pembibitan atau kita tidak siap dengan sistem akademi yang kita bangun. Jaraknya sangat terlalu jauh. Itulah yang selalu saya bilang, seandainya di kita ini ada klub penyangga, apakah itu Liga 3, Liga 2, kan tentu anak-anak akademi ini akan punya jam terbang yang lebih baik gitu. Sehingga untuk masuk ke dalam kompetisi kasta tertinggi itu sudah tidak kagok lagi. Bayangkan kalau baru tiba-tiba, minta maaf ini contoh saya, datang dari Mamuju, tiba-tiba satu klub baru main di Mamuju, belum pernah masuk di dalam kompetisi seperti apa, terus tiba-tiba satu klub dengan William Pluim, tidak bisa dia bikin apa-apa, dia cuma lihat-lihatin saja sambil mengalah. Akhirnya saya bisa main sama-sama kayak gitu loh. Nah ini sebenarnya mentalitas seperti ini harus terbangun dari kompetisi yang berjenjang supaya mereka masuk ke dalam liga itu benar-benar sudah siap menjadi pemain profesional. Nah itulah yang kita butuhkan, ada penyangga. Ini sekarang kalau kita selalu apa di PSM bagaimana. Sekarang carikan saya orang yang mau bikin Liga 2, jangan kita cari Liga 2 deh. Urus saja kayak Liga Ramadan, susah ogah-ogahan. Kalau ada Liga 2 di sini kan enak. Kita bisa kerjasama, pemain-pemain kita bisa di situ dan sebagainya. Iklim kompetisinya terjalan, terjaga dengan baik. Nah, jadi harus kita bangun.
ekosistem sepak bola yang ada di Sulawesi Selatan ini harus terbangun dengan rapi. Dan ini saya pikir teman-teman semua bisa menjadi bagian di dalam supporting ini. Bahkan bukan cuma itu, mungkin suatu saat nanti akan ada derby Sulawesi Selatan sama-sama di Liga 1, tim A, PSM dengan tim apa di sini. Jadi itu yang kita harapkan supaya kompetisi dan iklim sepak bola ini makin kuat seperti itu. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan bisa tercapai ada derby ya. Karena selama ini Persim Maros menjadi derby PSM tapi tidak ada lagi terkelola lagi. Iya. Mungkin nanti ini akan menjadi PR juga ya untuk asosiasi baik itu kota atau provinsi yang bisa melahirkan. Iya, saya minta maaf. Saya bahkan mengajak Pak teman-teman seperti Pak Pres, Pak Ojak. Kenapa umpamanya lalu kita tidak mencari lahan untuk bikin SSB aja dulu, SSB The Maxman. Apa ini tidak memberikan sebuah kalau kita membangun SSB kelompok umur ini 5 tahun ke depan pasti akan menjadi aset yang sangat luar biasa. Dan yang menikmati itu bukan cuma PSM, tapi The Maxman secara organisasi itu bisa menikmati hasil dari yang namanya. Kenapa? Karena dari sisi bisnisnya yang paling bisa mendatangkan income yang terbesar itu akademi sebenarnya. Proses penjual beli pemain di dalamnya harus kita bikin. Maksudnya begini Pak, tidak usah kan minta maaf, masih banyak mungkin tanah-tanah yang tidak terpakai di wilayah Goa, Maros yang dekat dari sini. Kalau teman-teman The Maxman bisa kami insya Allah akan ikut membantu untuk memfasilitasi, apakah itu dengan metode pelatihan, memberikan mantan-mantan pemain sebagai pelatihnya di sana dan sebagainya, apakah segala macam keperluan terhadap peralatan pendukungnya. Kalau Pak Ocha berniat, silakan, kami akan ada untuk menjaga dan membantu. Mungkin kalau ini ada, ini barangkali sekolah sepak bola yang dimiliki oleh supporter pertama di Indonesia. Iya kan? Maksud saya banyak semua ini pencinta sepak bola tahu bagaimana itu sepak bola, tahu bagaimana itu pemain bagus dan pemain tidak bagus, bagaimana itu pemain yang bisa kita andalkan nanti. Nah, harusnya ini bisa muncul dari teman-teman supporter, dan saya pikir saya tidak pernah ragu kalau teman-teman supporter yang mengurus itu pasti cuma mendukung saja tim, memberikan support seperti ini begitu fanatiknya. Bagaimana kalau punya klub SSB sendiri, dimulai dari SSB sedikit maju pelan-pelan akan muncul mungkin namanya Liga 3 yang dimiliki oleh teman-teman The Maxman. Kan saya pikir tidak susah. Inilah yang sebenarnya yang harus harus ada pola berpikir yang berjenjang. Setelah kita jadi supporter, apalagi setelah kita penjualan merchandise, apalagi terus kita harus membuat apalagi ini yang setiap hari akan umurnya kita semakin bertambah terus, yang di bawah ini kita mau sisakan apa. Nah, itulah tadi saya bilang, saya sih berharap kalau umpamanya teman-teman dari The Maxman bisa membangun sebuah SSB yang dimulai dengan dua atau 3 lapangan dengan kelompok umur berapa dulu ikut kompetisi-kompetisi. Kan kayak Danone itu kan masih bakal bergulir gitu. Nah, sehingga kalau sudah ada ini, tentu teman-teman teman-teman supporter seperti The Maxman ini tentu akan menyuarakan ini bahwa sudah ada aktivitas lain yang bisa disupport. Banyak sekali. Kalau banyak SSB terus kita bikin pertandingan untuk mencari membangun sebuah ekosistem sepak bola, saya pikir tidak ada salahnya kalau The Maxman ada di dalam bagian untuk mengembangkan sepak bola. Amin. Amin. Oke, Pak Pit, mungkin ini yang terakhir ya Pak Pit ya, terkait ya mungkin saya ingin mendapatkan kepastian dan juga bagaimana melihat PSM di musim 2002-2003 mungkin